Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah, berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Pak Prabowo ya baru 100 hari menjabat dan perbedaan mulai terlihat. Kemarin waktu ke India, Pak Prabowo sibuk borong buku ya. Nah, dulu waktu masih zamannya Jokowi, justru Jokowi banyaknya di dalam negeri, dan untuk urusan luar itu diserahkan ke para menterinya. Tapi ini bukan cuma soal gaya kepemimpinan, ini juga soal tentang kebijakan. Apakah arah pemerintah Prabowo benar-benar sama atau berbeda dari Jokowi? Yuk kita tonton pandangan dari Bang Adi. Ingat itu pasti soal bagaimana ngasih diskon tarif listrik 2 bulan loh. Senang juga kan kita, terutama yang kilometernya nggak canggih-canggih amat seperti Bung Noel yang Pak Wamen gitu loh, yang sudah semlohoy sekarang. Itu senang terus terang. Tapi sekali lagi survei opini publik itu kan sifatnya dinamis. Jadi setelah 3 bulan Prabowo Subianto jadi presiden, janji-janji politik itu kalau tidak terrealisasi atau sesuatu yang sudah terrealisasi itu tidak sesuai dengan harapan, bisa buruk dan bisa terjun bebas. Misalnya listriknya tidak lagi ada diskon, pasti persepsinya buruk. Atau misalnya tahun depan ketika biaya haji kemudian naik kembali ke hitohnya mahal, itu akan buruk. Itulah yang saya kira survei opini publik itu jangan memang dijadikan sebagai dewa, bahwa dia adalah ukuran segala-galanya. Yang bisa dipetik adalah dia adalah potret mutakhir dan terkini dari mana pendapat-pendapat publik. Dan secara metodologi, survei opini publik itu dianggap representatif dan bisa diklaim bahwa dianggap mewakili keseluruhan pendapat masyarakat secara umum. Itu nggak bisa dibantah, ini mazhab dalam ilmu politik. Kalau Anda mau bantah, bikin jurusan ilmu politik tandingan. Tapi bahwa survei opini publik itu juga bukan tanpa kritik, ada. Karena misalnya seringkali survei-survei yang dilakukan secara terbuka, pertanyaannya tertutup. Bapak Ibu, apakah Anda puas dengan Jokowi dan Gibran? Jadi pilihannya cuma 2, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas? Apa yang kemudian membuat Anda tidak puas? Kan itu yang tidak terpotret dalam survei udah. Kalau di background satu-satu tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol. Paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih raportnya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3 lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati
yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai referensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menyebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 ini, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu. Karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang. Diwakilkan oleh menteri-menterinya. Ya. Diwakilkan benar. Nah itu ya sobat ya. Nah, jadi emang menurut Bang Andi Prayitna ini sebagai pengamat politik, dia mulai muncul diferensiasi ya kebijakan-kebijakan dibandingkan era Jokowi, di mana Jokowi bermahzab infrastruktur kan, dan Prabowo bermahzab ya makan gizi gratis. Jadi ini ya, jadi emang menekankan sebagai prioritas utama. Jadi bahkan evaluasi PSN dan jalan tol kayak gitu, karena emang keadaan keuangan negaranya ya sangat minim gitu kan.
Jadi akhirnya harus dievaluasi lagi. Itu ya itu sebagai itu bukti sebagai koreksi bahwa pembangunan infrastruktur itu ya keadaan keuangan kita ya lagi tidak baik-baik saja, dan itu merupakan koreksi dari hasil kerja pemerintah sebelumnya. Ya, masuk akal sih. Jadi gimana caranya mengevaluasi PSN karena untuk memberikan dana negara atau uang anggaran negara supaya lebih efektif ya. Nah, di sisi lain opini publik tentang kinerja awal Prabowo Gibran itu terpecah. Survei katanya kuantitatif menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu seperti Litbang Kompas ya, ini kan. Tapi survei kualitatif itu di kalangan akademisi dan aktivis menunjukkan kritik tajam terhadap minimnya realisasi program di luar makan bergizi dan biaya haji yang sempat turun. Jadi emang ya tadi bilang kan, bagi yang pro mungkin akan menggunakan survei yang kuantitatif yang tingkat kepuasannya tinggi. Tapi kalau ada orang yang kontra yang akan membawa survei kualitatif, yang mana kemarin Celios itu ya yang ngasih 5 dan Gibran ngasih 3 ininya hasilnya ya. Jadi kata Bang Ade ini ya, hasil-hasil survei ini yang tingkat kepuasannya tinggi jangan didewakan, jangan diagung-agungkan, karena ya pertanyaan-pertanyaan saat survei juga tidak semuanya terbuka, pasti ada yang tertutup. Cuman puas atau tidak puas nggak ada ditanya tentang kenapa kamu puas kayak gini, kenapa kamu tidak puas gitu, nggak dibuka itu hal pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Kata Bang Adi juga tak hanya tentang masalah survei, tapi gaya kepemimpinan Prabowo ya berbeda dengan Jokowi. Walau sempat digadang-gadangkan bahwa ya Prabowo akan berkelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tapi cara kepemimpinan Prabowo beda. Tadi sempat lucu tuh di akhir bilang bahwa kalau Prabowo ke luar negeri kemana-mana ngeborong buku, tapi kalau Jokowi ya jarang dia ke luar negeri, yang ada ya diserahkan ke menteri-menterinya gitu kan. Jadi pendekatannya berbeda. Lantas apakah perbedaan ini akan membawa perubahan nyata dan atau hanya sebagai strategis politik semata? Nah, kita tunggu perkembangan selanjutnya, kita awasi, kita terus perhatikan ya. Nah, kalau perlu ya perlu kasih masukan, karena selama ini kalau menurut saya pribadi yang awam ya lebih baik lah daripada sebelumnya gitu kan, dari komunikasinya ini lebih baik. Makanya tadi kan ya sedang-sedang saja gitu kan, sedang-sedang saja, tapi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gimana? Cukup menarik kan pernyataan Bang Ade ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Dan bagi sobat yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya, dan mohon videonya untuk like dan share. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.